Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Hyundai Stargazer X. Akhirnya kami mendapatkan unit tes mobil ini dan kami bisa melakukan pengetesan lengkap terhadap mobil ini. Jadi saya akan beritahu Anda apa saja perbedaannya, terutama dibandingkan Stargazer biasa. Kemudian membawa mobil ini menyetir dalam jarak yang jauh untuk memberitahukan ke Anda bagaimana impresi berkendaranya, rasanya di jalan, bagaimana performanya dan konsumsi bahan bakarnya, serta kelebihan dan kelemahannya. Jadi Stargazer X ini basically adalah versi crossover dari Stargazer sehingga mobil ini lebih cocok untuk dipakai berpetualang. Tapi apakah benar demikian? Makanya di review kali ini agak berbeda dibandingkan biasanya. Kami tidak akan hanya di Jabodetabek, kami akan ajak Anda berjalan yang cukup jauh yaitu ke Geopark Ciletuh. Let's go! Ya, sebelumnya kami sudah pernah membuatkan video first drive Hyundai Stargazer X. Anda bisa klik linknya di atas kanan. Tapi pada saat itu hanya pendek rutenya. Sekarang bisa lebih jauh dan bahkan sebelum perjalanan ke Geopark Ciletuh ini, kami juga sudah melakukan pengetesan terhadap mobil ini. Dan yang pertama yang bisa saya sampaikan adalah konsumsi bahan bakarnya. Stargazer yang bukan pakai X ya, yang biasa, itu terkenal sangat irit konsumsi bahan bakarnya. Salah satu yang teririt di kelasnya. Dan di Stargazer itu kami mendapatkan angka 12,3 km per liter untuk rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam. Sedangkan di rute tol dengan kecepatan yang konstan 90 km per jam dia bisa mencapai 21,5 km per liter. Nah, bagaimana dengan Stargazer X ini? Sudah pasti di atas kertas memang mobil ini pasti akan lebih banyak konsumsi bahan bakarnya karena dia lebih tinggi, bannya lebih lebar gitu. Tapi mobil ini masih memiliki bentuk yang aerodinamis dan mesin yang efisien, sehingga dari hasil pengetesan kami untuk Stargazer X ini di rute dalam kota dengan kecepatan rata-rata yang sama 22 km per jam, mobil ini bisa mencatat 11,9 km per liter. Sedangkan di rute tol kecepatan rata-rata 90 km per jam, mobil ini masih mencatat 20,8 km per liter. Jadi masih angka yang sangat-sangat hemat. Tapi di perjalanan ini juga saya akan mencoba menghitung konsumsi bahan bakarnya. Jadi memang bukan standar auto driver, tapi berapa konsumsi bahan bakarnya saat dipakai dengan kondisi syuting. Jadi kondisi syuting itu ada akselerasi, ada pengeremannya juga, kadang-kadang berhenti untuk syuting sampai ada tanjakan juga, ada turunan nanti sampai ke kita garis finish di Geopark Ciletuh. Jadi ada dua tipe Stargazer X ini ya, dan kebetulan yang kami tes ini adalah tipe yang tertinggi yang bedanya sekitar 10 juta rupiah dibandingkan tipe di bawahnya, tapi sudah mendapatkan speaker dari Bose dengan subwoofer, serta yang paling penting sudah memiliki Hyundai Smart Sense, dan itu sangat berguna ketika kita berjalan di jalan tol seperti ini. Ini kalau jalan tolnya lagi agak lowong, saya bisa menggunakan cruise control, kemudian saya bisa menggunakan lane following assist. Jadi ini setir bisa dilepas hanya beberapa belas atau berapa puluh detik sekali. Saya harus menggerakkan setir sedikit untuk memastikan bahwa sistem tahu bahwa ada saya di balik setir. Kemudian dia juga ada blind spot collision avoidance assist ya, atau kita bisa normalnya kita bilang blind spot monitoring gitu. Jadi di sebelah kiri dia akan menyala lampu kalau ada mobil, bahkan ketika sudah ada mobil di kiri dan kita ngesen gitu ya. Nah, dia ada bunyi peringatan tut 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 sambil lampunya berkedip di sen. Kemudian dia juga ada lane keeping assist, dan ini berguna kalau misalnya kita di jalan tol yang panjang. Anda ingat ada kecelakaan yang sering terjadi karena mobil tidak sengaja pelan-pelan ke kiri dan akhirnya menabrak mobil yang lagi parkir di bahu jalan. Nah, dengan lane keep assist ini dia akan dikembalikan ke jalan yang benar. Kemudian yang lainnya ya standar seperti sistem radar yang lengkap. Kalau kita mundur itu ada rear cross traffic collision avoidance assist.
Dan artinya kalau misalnya kita mundur, ada mobil dari samping, itu akan diberi peringatan yang memadai. Kemudian dia juga memiliki high beam assist, jadi lampu jauhnya itu bisa otomatis. Begitu nggak ada mobil dari arah berlawanan, dia akan nyala secara otomatis. Ketika ada mobil dari arah berlawanan, dia akan meredupkan lampu jauhnya. Kamera mundur atau rear view monitor juga sudah standar di mobil ini, dan bikin perjalanan keluar kota seperti ini jadi safe lah. Semestinya fitur radar itu sudah standar ya di semua mobil supaya menghindari angka kecelakaan. Nah, ada satu ya memang yang dirasakan dibandingkan dengan Stargazer biasa, yaitu bantingan suspensinya. Bantingan suspensi mobil ini lebih kaku dibandingkan Stargazer, dan memang dia harus lebih kaku karena dia lebih tinggi mobilnya, lebih tinggi center of gravity-nya, tapi dia sangat stabil jadinya. Nanti kita akan coba di jalan yang berkelok-kelok, tapi memang sedikit lebih firm. Tapi sedikit lebih firm itu tidak membuat mobil ini jadi tidak nyaman, justru membuat mobil ini terasa mantap dan rasanya lebih kokoh ketika dimuati penuh 7 orang. Sementara Stargazer biasa kan tuh lembut sekali bantingannya, walaupun ketika dimuati penuh memang dia lebih lemah dibandingkan Stargazer X ini. Ini benar-benar proper gitu, nggak cuma ditinggiin tapi juga suspensinya dibikin lebih kokoh. Kemudian kemantapan dan kestabilan dari mobil ini juga didukung oleh velg yang lebih besar 17 inci serta ban yang lebih lebar 205 mm. Ya, walaupun pasti secara teoritis dan memang secara prakteknya kebisingannya sedikit lebih banyak dibandingkan yang ban yang lebih kecil dan lebih sempit tapaknya, tapi tidak terlalu mengganggu kebisingannya. Masih hitungannya sangat halus, tapi efek yang terasa adalah kemantapannya di jalan. Perjalanan ke arah Pelabuhan Ratu ditempuh melalui jalan perbukitan sempit yang berkelok dan tidak halus. Tapi setidaknya bisa melepaskan kita dari pemandangan membosankan di perkotaan. Saya pribadi belum pernah ya ke Geopark Ciletuh, tapi ini sekarang kita menuju ke Pelabuhan Ratu dulu. Dan ini jalannya bergelombang. Jadi pas lah karena saya bawa low SUV ke sini, jadi dengan ground clearance yang lebih tinggi, lebih tenang gitu rasanya ketika kita bawa jenis crossover atau SUV ke medan-medan seperti ini. Kemudian jalannya juga berkelok-kelok, kestabilannya sangat bagus ini mobil, dan tenang gitu ya rasanya ke sini. Setelah melewati hiruk pikuk kota yang penuh dengan spanduk di sini, apalagi udah deket musim politik, ini tiba-tiba kita dapat pemandangan Indonesia tanpa spanduk. Indonesia memang darurat spanduk di mana-mana, dan di luar kota seperti inilah, di hutan seperti inilah kita bisa benar-benar menikmati Indonesia. Kita sampai di kawasan Pantai Loji. Agak menyedihkan ya melihatnya. Ini pantai selatan yang sebenarnya pantainya tuh indah, tapi benar-benar nggak dijaga, nggak ada yang ngurusin ini pantai sepertinya, sehingga sangat kotor dan tidak terurus gitu. Potensi-potensi wisata seperti ini yang sebenarnya kita nggak perlu ngapa-ngapain, dijaga aja nggak usah kotor, nggak akan seperti ini. Anyway, kita lanjutkan. Senang sekali berpetualang dengan Stargazer X ini. Ini baru pertama kalinya juga saya kesini. Ternyata saya melewati jalan yang saya tidak duga jalannya itu terjal. Kemudian turunannya itu curam, sempit, berbelok-belok. Bahkan tikungannya itu tajam dan jalannya banyak yang bergelombang dan rusak. Nah, disinilah memang peran sebuah LSUV yang berbasis dari LMPV itu dibutuhkan untuk perjalanan yang lebih fleksibel, karena kalau kita lihat dari ground clearance-nya dia lebih tinggi dibandingkan Stargazer biasa. Sekarang ground clearance-nya sudah 200 mm, jadi sudah
kepala 2, kemudian ditambah juga dengan ban 17 inci yang membuatnya terlihat lebih gagah. Tapi bukan sekedar ground clearance dan ban saja. Hyundai juga membuat sejumlah parts yang memang spesifik hanya untuk X. Jadi berbeda dengan Stargazer biasa. Grill misalnya, ini desainnya berbeda, lebih persegi, lebih gagah. Kemudian kap mesin. Kap mesin juga dibuat seakan-akan lebih berotot. Kemudian bumper ini juga berbeda. Jadi benar-benar spesifik hanya untuk yang Stargazer X. Kemudian di samping ini ada wheel arch molding, atau kita sering bilang sebagai over fender, yang ya ini seperti syarat wajib ya, membuat mobil crossover ini terlihat lebih gagah sekaligus membuat identitasnya jelas. Ini adalah sebuah crossover. Spion ini sudah bisa dilipat secara elektrik, dan dia juga bisa dilipat secara melipat sendiri otomatis elektrik kalau misalnya mobil itu dikunci. Seperti ini dia akan melipat secara otomatis. Satu yang agak mengagumkan dari mobil ini adalah ini pertama kalinya di kelasnya sebuah LSUV menyediakan warna doff. Bukan hanya doff seperti ini, tapi juga ada yang putih doff. Memang sih anehnya ini sebenarnya silver doff ya, tapi Hyundai menyebutnya sebagai gravity gold matte. Walaupun kalau mata saya melihat dari berbagai sudut, ini bukan gold, ini silver. Tapi ini adalah cat yang unik, cat yang menarik, yang mungkin bukan yang populer ya kalau untuk sebuah LSUV 7-seater seperti ini. Tapi minimal sekarang kita punya pilihan. Anda pengen catnya doff, Anda tidak perlu ngecat ulang, Anda tidak perlu pakai lapisan doff, Anda bisa langsung order dalam keadaan doff OEM dari pabrik. Seperti tadi saya bilang, bannya 17 inci dan bannya memiliki lebar 205, yang ini menambah stance dari mobilnya dan juga membuat mobil tampilannya lebih gagah. Kemudian juga ada roof rail di sini, tapi ini roof rail lebih ke arah kosmetik ya, karena di sini ada tulisan do not apply load. Jadi ini bukan untuk dimuati, tapi tenang. Di sini disediakan ada sejumlah bolongan yang ini bisa dibaut ke rangka dari mobil ini untuk Anda memasang roof rack. Jadi Anda bisa memasang roof rack yang layak, bukan dijepit ke roof rail ini, tapi sudah ada tempatnya. Dan roof rail ini membuat tampilan mobil jadi gagah. Nah, satu yang tidak begitu terlihat dari luar, tapi ini adalah improvement yang dilakukan Hyundai untuk di Stargazer X ini, adalah rem belakang menggunakan cakram. Dan ini akan membuat pelepasan panas lebih cepat, sehingga lebih bisa diandalkan ketika Anda melewati turunan yang curam dan panjang. Masuk ke bagian belakang, di sini juga ada sejumlah parts yang spesifik hanya untuk Stargazer X, yaitu kita bisa lihat bumpernya dan spoiler di atas ini, serta high mount stop lampnya. Ini berbeda dengan Stargazer dan dibuat supaya tampilan mobil ini lebih sporty dan gagah. Lampu, nah ini masih sama ciri khasnya dengan Stargazer. Jadi ketika malam akan ada lampu tipis yang menyambung dari kiri sampai ke kanan. Balik lagi ke bagian depan. Nah, di Stargazer X ini juga sudah ada sensor parkir untuk bagian depan. Jadi ketika kita mau keluar dari parkir, dia ada sensor yang bisa memperingatkan kalau kita terlalu dekat ke depan. Dan berbicara mengenai pemantauan obstacle di depan ya, tadi ada satu yang terlewat. Jadi sistem radarnya ini juga sudah dilengkapi dengan forward collision warning. Jadi ketika kita mau menabrak mobil depan, atau sistemnya menilai bahwa kalau kita tidak ngerem, kita akan nggak lama lagi nabrak, dia akan memberi peringatan. Bahkan di keadaan darurat dia bisa menambah atau mengerem sendiri supaya mengurangi resiko dari tabrakan itu. Lampu ini sudah LED untuk lampu utamanya. Sayangnya memang untuk lampu fog lampnya dia masih halogen ya. Ya, ada yang bilang bahwa halogen sinarnya kuning, lebih mudah menembus kabut. Tapi memang kalau misalnya fog lampnya LED juga akan menambah mobil ini kesan modernnya ketika di malam hari, apalagi berjalan di perkotaan. Karena mobil ini memiliki basis Stargazer, jadi dimensinya terutama di bagian dalam itu sama. Dan itu bukan hal buruk, karena Stargazer adalah salah satu yang paling akomodatif dan cukup lega. Bahkan mobil ini juga sudah menyediakan option captain seat seperti yang ada di Stargazer. Tapi di bagian luarnya, karena ada sejumlah ornamen, maka ada sedikit perubahan dimensi.
Lebarnya sekarang 1815 mm, bertambah sedikit. Kemudian panjang totalnya adalah 4495 mm, bertambah sedikit. Dan tingginya ini 1710 mm yang juga bertambah sedikit. Sedangkan wheelbase-nya tetap sama di 2780 mm. Secara umum Stargazer X ini adalah LSUV yang tampilannya memikat. Dia terlihat lebih proper, bahkan lebih gagah dan terlihat lebih maco dibandingkan Stargazer biasa. Dan dengan penambahan option cat doff di mobil ini, bikin kita bisa membuat mobil ini tampilannya pure maskulin. Sekarang kita lanjut ke destinasi berikutnya. Walau memiliki basis dari Stargazer, tapi rasa berkendara mobil ini terasa cukup berbeda. Di atas kertas, semestinya akselerasi mobil ini lebih lambat dibandingkan Stargazer karena ya, dia velgnya lebih besar, bannya lebih lebar, kemudian dia juga sedikit lebih tinggi. Dan dari hasil pengukuran kami sendiri di Indonesia, iya ternyata benar, lebih pelan. Tapi sangat sedikit. Sebagai referensi, Stargazer normal yang bertransmisi otomatis itu 0 sampai 100 km per jam selesai dalam 11,29 detik. Yang mana itu untuk sebuah ukuran LMPV itu cukup baik. Dan untuk di Stargazer X ini, dia mencatatkan waktu 11,37 detik. Jadi hanya berbeda sedikit. Karakter mesinnya sendiri juga mirip dengan Stargazer, menyenangkan, halus, getarannya minim, suaranya juga cukup hening. Tapi ketika pedal gas itu diinjak dalam, dia memberikan akselerasi yang positif. Jadi dari tadi tuh nanjak-nanjak yang saya lewatin tuh nggak masalah buat mobil ini. Apalagi transmisi otomatisnya yang disebut Hyundai sebagai IVT ini juga cukup pintar memilih RPM. Jadi nggak pernah terasa itu underpower gitu. Dan mesinnya sendiri juga kalau dibandingkan di kelasnya yang rata-rata di 104 horsepower, ini sudah 115 PS, torsinya 143,8 Nm. Jadi sangat memadai tenaganya. Tidak berlebih, bukan juga yang terbesar di kelasnya, tapi ini sangat memadai. Dan seperti tadi saya bilang, konsumsi bahan bakarnya cukup mengagumkan. Nah, selain transmisi otomatis, Stargazer X ini juga tersedia dalam format transmisi manual 6 speed. Yang itu mungkin cocok kalau misalnya Anda tinggal di luar kota, tidak terlalu macet. Tapi kalau misalnya Anda tinggal di perkotaan, sebaiknya pilih transmisi otomatis ini karena halus. Kemudian ada 4 mode yang bisa Anda pilih dari drive mode ini. Ada Eco, Normal, Sport, sampai ke Smart yang bisa membaca karakter kita berkendara. Dan saya dari tadi nyetir masukin di D aja, bahkan saya nggak perlu pakai Sport mode, dia cukup sigap dalam menentukan RPM. Wow, enak banget ini jalurnya. Ini jalannya halus, naik turun, berkelok-kelok, kiri gunung, kanan lautan. Baru sekali saya lewat jalan ini dan sepi ya ini jalan ya. Mungkin karena kita juga pas weekdays ya. Tuh nih tanjakannya terjal sekali. Wah, ini buat Anda yang suka mengemudi ini rewarding sekali ini jalannya. Aduh, lihat itu lautnya. Benar-benar Anda bisa mengendarai mobil dengan fun di sini. Berbeda dengan jalan ke Pelabuhan Ratu tadi yang banyak rusaknya dan masih ada lalu lintas yang cukup ramai. Ini benar-benar kosong, seakan-akan jalan itu disediakan hanya buat kita.
perfect. Jalan kesininya memuaskan, pemandangannya juga bagus banget. Oke, sekarang kita akan lanjutkan review Stargazer X ini. Kita ke bagian interior. Nah, di interior ini ada beberapa hal yang mau saya highlight terlebih dahulu karena ini menunjukkan betapa Hyundai itu mendengarkan keluhan dari konsumen. Yang pertama, dashboard. Anda ingat mungkin di Stargazer pertama pada saat keluar, ini termasuk saya adalah yang tidak suka dengan bentuk panel instrumennya yang terlalu tebal, langsung ditipiskan sehingga jadi langsung artistik dan tidak bisa dicela lagi, apalagi dengan finishing yang piano black ini. Kemudian di review saya ke Stargazer di awal, salah satu hal yang kurang saya suka adalah lampu kabinnya yang berwarna kuning sehingga terkesan jadul gitu. Langsung diganti jadi panel LED. Kemudian salah satu yang agak mengganggu juga adalah rem parkirnya itu masih rem parkir biasa. Padahal sekarang itu sudah banyak kompetitornya yang menggunakan, mohon maaf agak berisik sedikit karena kita benar-benar di pinggir jalan ini reviewnya, bukan di tempat yang tertutup itu ada rombongan moge. Oke, jadi rem parkir tadinya tuh rem parkir mekanikal manual dan sekarang sudah diganti dengan rem parkir elektrik dengan auto hold. Wow. Hyundai bukan hanya punya manufacturing di Indonesia, tapi itu mereka maksimalkan sepenuhnya supaya ketika ada perubahan yang harus dilakukan bisa cepat, tidak sampai setahun perubahan itu sudah dilakukan. Oke, sekarang kita lihat interiornya. Satu yang saya suka dari Stargazer dan terbawa ke Stargazer X ini adalah posisi berkendaranya yang sangat ergonomis. Itu karena dia bisa tilt dan teleskopik, dan teleskopiknya ini jauh jangkauannya, jadi bukan cuman basa-basi ya, tapi ini benar-benar jauh. Jadi setinggi saya pun ini mendapatkan posisi berkendara dengan kaki yang lumayan selonjor dan sangat-sangat ergonomis. Kemudian mobil ini juga memiliki AC digital single zone dengan pengaturan suhu yang sudah digital. Kemudian ada wireless charging di sini. Untuk head unit ini sama dengan yang digunakan di Stargazer dan dia sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Jadi Anda gampang kalau mau navigasi di sini. Lampu sudah auto. Kemudian di setir ini juga sudah ada tombol-tombol untuk fitur radarnya seperti yang tadi saya bilang di sini nih sensornya. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan mode berkendara. Jadi ada drive mode di sini. Kemudian tidak ada pedal shift di setir, tapi ketika Anda masukkan transmisi ke D, Anda bisa melakukan perpindahan transmisi secara manual lewat tuas transmisinya seperti yang saya lakukan tadi pada saat nanjak dan turun di arah menuju puncak Gebang ini. Saya berkali-kali memainkan mode manual di transmisinya. Kemudian mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Smart Keyless Entry, jadi Anda bisa masuk dan keluar hanya tinggal kantongi kunci. Serta dia juga remote controlnya sudah bisa untuk mengatur jendela. Jadi Anda kalau misalnya lupa jendelanya belum ditutup, Anda bisa tutup dari remote Anda. Nah, satu lagi, ketika Anda membeli versi yang paling tinggi dari Stargazer X, Anda mendapatkan sistem audio speakernya itu dari Bose. Jadi dia sudah ada speaker kanan dan kiri Bose, kemudian ditambah lagi speaker satu di tengah depan dan ada subwoofer di bagian belakang. Dan saya sudah coba, bassnya kuat. Kemudian dengan hadirnya center speaker itu membuat staging itu benar-benar di depan kita dan di atas, bukan di bawah. Jadi staging itu dari mana suara itu keluar pada saat kita dengar. Dan ini benar-benar seperti mendengarkan konser yang dari depan kita, bukan dari bawah kita. Jadi ini sistem audionya sudah seperti di mobil premium dan jelas yang terbaik di kelasnya. Kemudian dua tombol ini tidak ada di kompetitornya dimanapun, yaitu ada tombol Blue Link untuk mengkoneksikan mobil ini dengan HP Anda, dan ada tombol SOS, dan ini benar-benar bekerja ya. Jadi kalau Anda pencet ini, nanti akan sampai ke call centernya Hyundai dan mereka akan langsung menelpon Anda ke mobil ini menanyakan daruratnya apa, dan mereka bisa mengirimkan ambulans, polisi, pemadam kebakaran, apapun yang dibutuhkan. Fasilitas yang biasanya hanya ada di negara-negara maju seperti di Koreanya sendiri, Amerika Serikat atau Eropa, dan sekarang ini seperti sudah menjadi standar di Hyundai. Satu lagi yang saya suka dari interior mobil ini adalah ini dia, laci tersembunyi
Ini kalau ini kebetulan mobil tes, jadi STNK aslinya belum keluar, masih plat sementara. Tapi ini pas banget buat menempatkan STNK di sini atau benda-benda yang kecil, dan ini benar-benar memanfaatkan dashboard. Dan di bawahnya itu juga masih ada tempat untuk menyimpan barang-barang ringan ya di sini di bawah dashboard. Jadi benar-benar tempat penyimpanannya itu banyak. Cup holder ini kalau malam dia ada iluminasinya warna biru. Dan ini sandaran tangan, sayangnya tidak bisa maju mundur, ya, tapi cukup suportif. Dan satu lagi yang berbeda dari Stargazer adalah kulitnya. Ini kulitnya perforated, kemudian juga sudah ada benang-benang merah di sini. Jadi ada kesan lebih sporty, ada aksen merah. Begitu juga di trim pintunya nih, di bagian yang empuknya ini juga sudah ada trim merah. Oke, sekarang kita ke belakang. Oh ya, satu lagi, ini kursinya bisa ditinggikan. Bisa tinggi sekali. Ini benar-benar mau Anda, ini anak SD juga bisa ini nyetir. Lihat ini, tinggi sekali. Jadi benar-benar height adjusternya itu bisa mengatur ketinggian kursi itu besar ya rentangnya. Nggak selesai-selesai nih. Nah, oke, kita belakang. Di belakang space-nya tidak berbeda dengan Stargazer biasa. Jadi ini posisi berkendara saya tingginya 177 cm. Dan ini masih lega legroom-nya. Dan ini kursinya bisa dimajukan atau dimundurkan. Tentu saja kalau misalnya Anda ingin membawa orang dewasa juga di bagian belakang, Anda harus majukan. Tapi ini bahkan di posisi paling maju sekalipun, ini kaki masih nggak mentok. Dan di belakang juga sudah memiliki space yang memadai. Serta Captain Seat. Ini bikin pengalaman duduk di belakang ini jadi lebih mewah dan lebih nyaman. Serta ini ketinggiannya tidak bisa diatur. Jadi dia mengikuti level reclining dari kursinya. Tapi ini kalau Anda di posisi yang cukup rileks, ini sandaran tangannya pas. Kemudian sama seperti di Stargazer, di sini ada meja. Dan ini berguna kalau misalnya Anda bawa makanan kecil di sini. Kemudian bawa gelas minuman, mungkin Anda dari McD atau KFC gitu ya, Anda bisa masukkan di sini gelasnya. Dan ini kokoh, jadi dia kuat. Serta satu lagi, sebelumnya saya juga mengeluhkan tidak ada USB slot di bagian belakang di Stargazer. Sekarang sudah disediakan bukan hanya satu, langsung 2 USB slot di bagian belakang. Dan di sampingnya juga tetap ada penyimpanan AC. Di sini pengaturannya ada 3 tingkat kecepatan. Dan ya, ini kabin yang menyenangkan untuk dihuni. Rileks sekali, jadi menggunakan jasa driver pun tidak masalah karena kursinya sudah Captain Seat. Oke, sekarang kita lanjut ke final destination kita, Geopark Cilegon. Ya, yang standar misalnya seperti ABS, EBD, Hill Start Assist, Electronic Stability Control, dan dia punya emergency stop signal. Jadi kalau kita ngerem mendadak sampai ABS itu bekerja, dia lampu hazard itu menyala secara otomatis untuk membuat pengendara di belakang lebih aware bahwa kita dalam keadaan bahaya di depan. Kemudian dia memiliki tire pressure monitoring system, dan saya rasa TPMS itu penting ya supaya kita tahu ketika ban itu mulai kurang angin, tidak taunya itu sesudah kempes total gitu. Jadi ada peringatan. Kemudian untuk airbag juga mobil ini sudah punya 6 airbag, ada satu di kiri, satu di kanan, kemudian ada dual curtain dan dual side airbag. Namun harus diakui mobil ini juga memiliki beberapa hal yang agak mengganggu. Yang pertama, tidak ada USB slot di bangku yang paling belakang. Padahal penumpang yang paling belakang juga pasti butuh untuk nge-charge gadgetnya. Dan rasanya sekarang nge-charge gadget itu harus disediakan di setiap bangku. Tidak cukup hanya 12 volt seperti itu, karena
ya butuh adapter lagi gitu ya. Kenapa nggak langsung USB slot saja, toh tidak terlalu mahal harganya. Kemudian yang kedua, tidak ada defogger belakang, walaupun dia ada wiper belakang, tapi kadang-kadang kalau mendapatkan situasi di mana mengembunnya itu di dalam, itu ya harus nyalain AC dulu dan menunggu sekian lama sampai ngembunnya hilang. Tapi kalau kita ada defogger itu jauh lebih enak gitu. Kemudian berikutnya, rem parkir saya suka sekali sudah elektrik dengan auto hold. Dan salah satu yang kenapa saya berpikir lebih bagus rem parkir elektrik, karena dengan rem parkir manual itu bentuk dari sandaran tangan itu dia jadi miring seperti ini ya, supaya mengizinkan tangan itu menarik rem tangan manual. Nah, tapi sekarang sudah elektrik masih juga seperti ini desainnya gitu. Kenapa nggak dibikin yang udah normal gitu, udah lurus saja? Kalau dia sudah lurus saja, dia akan bisa menopang tangan dengan lebih baik. Dan last but not least, satu hal yang agak mengganggu bagi saya adalah Apple CarPlay di mobil ini hanya bisa dikoneksikan secara wireless. Di lain sisi, Stargazer X ini juga punya sejumlah hal yang menyenangkan. Yang pertama adalah sistem BlueLink. Saya punya Stargazer di rumah, kebetulan juga sudah pakai BlueLink, dan saya tahu betul bagaimana enaknya memakai BlueLink. Kita dari handphone kita bisa memantau mobil ini sekarang berada di mana gitu ya. Apalagi kalau mobil ini dipakai buat ngantar anak sekolah, semua kita bisa tahu selalu kondisinya. Bahkan mobil tidak terkunci aja bisa dikasih tahu ke handphone kita. Kemudian hal berikutnya adalah pada saat kita mengecek menu di multimedianya, ini ada beberapa fitur-fitur mini tuh yang menarik gitu, seperti ada penunjuk arah kiblat, kemudian ada Vale Mode, kemudian ada voice memo. Jadi kalau kita mau mengingat sesuatu, kita tinggal pencet voice memo, nanti mikrofonnya akan merekam suara kita dan nanti kita bisa playback lagi. Nah, satu lagi itu adalah tombol volume di multimedianya yang berada di sebelah kanan. Dan ini memang artinya mobil ini dibuat setir kanan dan multimedianya juga dirancang untuk setir kanan. Jadi volume ada di kanan, ini sangat mudah untuk mengatur volume. Walaupun kita bisa tetap dari setir ya, dari tombol di setir, tapi ketika kita lihat tombol volumenya ada di kanan seperti ini, lebih mudah untuk dijangkau. Dan satu lagi, mobil ini punya cup holder banyak sekali. Di pintu kanan bisa 3, pintu kiri bisa 3, belakang kanan bisa 3, belakang kiri bisa 3, di belakang masih ada 2, kemudian di sandaran tangan tengah masih ada juga cup holder. Jadi nggak bakal kehausan kalau naik mobil ini. Setelah menikmati pemandangan spektakuler dan jalan yang menantang, sampailah kami di tujuan akhir. Terus terang, kami merasa kalau Stargazer X ini seakan berada di habitatnya, yaitu menempuh sebuah petualangan. Alhamdulillah sampai juga di Geopark Ciletuh. Pertama kalinya ke sini, jadi benar-benar serasa berpetualang dengan mobil ini. Oh ya, hasil konsumsi bahan bakarnya tadi sampai masuk ke kawasan Geopark Ciletuh ini, total dari Jakarta adalah 13,8 km per liter. Dan itu cukup impresif karena tanjakannya itu benar-benar nggak main-main. Itu tanjakan yang sangat-sangat terjal. Dan beberapa kali itu harus pakai gigi 1 gitu ya untuk nanjak yang kuat mobilnya. Tapi memang akan memboroskan bahan bakar dan
Kaget juga masih bisa dekat ke 14 km per liter. Well, lantas bagaimana kesimpulannya tentang Stargazer X ini? Well, ternyata dia bukan sekedar Stargazer yang ditinggikan. Dia lebih dari itu. Rasa berkendaranya beda, dia lebih mantap dan stabil. Walaupun suspensinya lebih keras, tapi masih tetap nyaman dan lebih kokoh untuk dimuati banyak penumpang. Kemudian ground clearance yang tinggi juga membuat mobil ini lebih fleksibel ke segala medan, serta ada sejumlah perbaikan-perbaikan dari kelemahan di Stargazer sebelumnya yang diadopsi di mobil ini. Kalau saja pada saat saya membeli Stargazer sudah ada Stargazer X, mungkin ini yang saya pilih karena bukan hanya enak untuk di dalam kota, dia lebih memberi rasa aman dan nyaman ketika dibawa keluar kota, apalagi di jalan-jalan yang tidak rata. Well, pilihannya jadi terserah Anda. Kalau misalnya Anda memang membutuhkan kenyamanan maksimal dari sebuah MPV, itu ada di Stargazer. Sedangkan kalau Anda membutuhkan fleksibilitas lebih, Anda sering berjalan ke luar kota atau sering membawa banyak penumpang, rasanya Stargazer X ini lebih cocok. Jadi begitulah hasil tes lengkap kami terhadap Hyundai Stargazer X ini. Lengkap dengan semuanya, performanya, konsumsi bahan bakarnya, kelebihannya, kelemahannya. Bagaimana menurut Anda? Silakan Anda komentar di bawah. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini. Subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.